الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما ومحابة ورفعة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyyul adzim. Yang saya hormati para hujjaj, para asatidzah, para guru, bapak dan saudara-saudara jamaah taklim malam Senin. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di tempat ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita mulai pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, orang-orang dekat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dengan sebab kiriman Fatihah dari kita, Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada mereka dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bihadhin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema pengajian kita malam ini sesuai yang sudah di-share ya oleh Ketua Taklim Saudara Ai Aminuddin, berjudul ada 5 orang yang merugi ya, atau 5 orang yang merugi dalam hidup ini ya. Siapa saja mereka ya? Apakah kita termasuk di antara satu daripada mereka ya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Siapa pertama? Di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istakhaffa bil ulama khasirad din.
barang siapa yang menganggap ringan. Istakhoffa itu dari khofif. Khofif itu artinya ringan, enteng, menganggap enteng, menganggap rendah, ya. Menganggap tidak ada apa-apanya. Jadi barang siapa yang menganggap rendah ulama, khasiraddin, maka orang itu akan rugi dari segi agama. Kenapa demikian? Fa innahum, karena para ulama itu ma'adinus syariah, sumber pelajaran syariat atau sumber pengajaran agama. Jadi ada ulama, ya, ilmunya banyak, tapi kita tidak mau belajar kepada mereka, maka kita rugi. Kenapa? Karena melalui ulama kita dapat mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu melalui ulama, ya. Tapi kita tidak manfaatkan ilmunya, kita tidak mau belajar dari mereka karena menganggap nggak ada apa-apanya, ya. Manis takhoffa, jadi menganggap ringan. Padahal kita belum tahu, ya. Padahal kita harus belajar dari mereka. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya, ya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Jadi para nabi tidak ada yang meninggalkan harta benda dan sebagainya kecuali ulama, ya. Kita dapat pelajaran agama dari mana? Dari ulama, ya. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, ya. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada pengikut tabi'in, ya. Termasuk baru generasi Imam Syafi'i itu pada abad ketiga Hijriah. Itu belajar, dan begitu seterusnya secara estafet kita mendapatkan ilmu agama, ya. Itu dari ulama. Jadi kita harus menghormati ulama dengan cara apa? Memanfaatkan ilmunya, ya. Kita memberikan takzim, penghormatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka sumber pengetahuan agama. Nah, itu, Pak. Maka dalam salah satu hadis dikatakan orang tua kita itu ada 3. Pertama, orang tua biologis yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Itu orang tua kita yang wajib kita hormati. Yang kedua, mertua kita. Itu orang tua kita juga, ya. Kedudukannya sama. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan agama, itu kedudukannya sama seperti orang tua, bahkan lebih mulia. Kenapa? Karena dengan mereka lah kita mengetahui mana jalan yang hak dan batil, ya. Dari mereka lah kita mengetahui bisa sholat 5 waktu, ya. Dengan sebelum sholat kita wudu dengan baik. Nah, itu melalui ulama. Jadi rugilah kalau kita tidak belajar dari ulama yang memang ahlinya, ya. Man istakhaffa bil ulama khasiraddin. Dia akan rugi, ya, dalam masalah agama. Nah, itu. Jadi kita harus hormati dengan cara apa? Kalau kita belum paham ilmunya, kita belajar dari mereka, ya. Kita minta penerangan atau pelajaran agama, ya, dari mulai hal-hal yang kecil, ya, dari mulai kita baca Iqra, baca Al-Quran, ya, juga termasuk guru-guru kita, ya. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Di sini Pak sudah ada, kalau setiap malam apa ya, malam dari habis Isya sampai dari maghrib sampai Isya di Masjid Ar-Rahman itu ada pembacaan Al-Quran, ya, yang dipimpin oleh Ustadz Matsane ini, ya. Gratis Pak, gratis, ya, gratis. Silakan
Kalau yang merasa Qur'annya belum benar, silakan. Ya. Bahkan kalau perlu dari Iqra, ya, nanti ada yang siap ngajarin Iqra. Jangan pakai malu Pak, ya. Oh Pak Ustaz, saya sudah 50 tahun, malu kalau belajar Iqra jilid 1 katanya, ya nggak apa-apa. Kita belajar, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi rugi. Kenapa? Karena setiap sholat itu kita sangat penting membaca Al-Quran, terutama Fatihah, ya. Baca Fatihah yang benar, ya, panjang pendeknya, ya, makharijul hurufnya, makhrajnya dan lain sebagainya, tajwidnya. Ini merugi kalau kita tidak belajar dari ulama masalah-masalah agama. Yang kedua, siapa orang yang merugi? Wa manis takhaffa bil umaro. Orang yang menganggap remeh, menganggap rendah umaro. Umaro itu pemerintah. Dari mulai tingkat yang paling kecil, tingkat desa, bahkan tingkat RT dan RW itu sebenarnya itu pemerintah, ya. Cuma biasanya tingkat lurah, ya, udah mulai umaro disebut. Lurah, camat, ya, wali kota, sampai gubernur, menteri, presiden, DPR, semua itu adalah umaro. Manis takhaffa bil umaro, nah itu. Di sini dikatakan bil wuzara khasirat dunia, dia rugi masalah dunia, ya. Misalnya kita pengen buat KTP, ya. Kita marah sama orang kelurahan, ya kagak dibikinin KTP. Ya orang kita dimarahin, ya. Nah, itu. Kita hormati selama dia menjalankan kewajibannya dengan baik, ya, kita hormati. Ada ulama dan umaro, ya, ini perpaduan yang sangat baik. Jadi manis takhaffa bil umaro khasirat dunya. Kenapa demikian? Li'annahumul ladzina yurattibuna bi umurid dunya. Karena mereka adalah orang-orang yang mengurus urusan dunia. Nah, jadi dengan pemerintah juga kita mestinya berhubungan baik, ya. Jadi kalau ada urusan-urusan itu gampang, ya. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud umaro adalah orang yang memimpin kita, ya, dari mulai tingkat kelurahan sampai tingkat presiden, ya. Itu tingkatnya nasional. Jadi khasirat dunya. Mereka akan rugi masalah dunia, ya. Jadi kalau kita, ya, sedangkan kita berurusan tidak ada masalah juga kadang-kadang sulit, apalagi kalau memang kita memusuhi pemerintah. Nah, itu. Jadi jangan kita menganggap ringan, terutama dengan ulama, Pak, ya, umaro. Jadi al ulama warasatul anbiya, ulama adalah warisan para nabi. Kita bisa mengetahui Allah sebagai khaliquna, pencipta kita, sebagai razikuna, yang memberikan rezeki kepada kita. Itu dari ulama kita tahu, ya. Ulama menjelaskan sampai kepada kita, ya. Rasul Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, itu juga dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi tidak bisa dianggap remeh, ya. Karena ulamalah yang mengajarkan kita agama, mengajarkan ajaran-ajaran agama, mengajarkan jalan yang hak dan jalan yang batil, mengajarkan jalan ke surga dan juga jalan ke neraka, ya. Jadi kalau jalan ke neraka mah biasanya nggak usah diajarin, ya, itu udah pada bisa sendiri. Tapi yang perlu jalan ke surga ini, Pak, ya. Kalau jalan ke neraka itu, ya, sudah pada bisa dah, ya. Bahkan belum diajarin udah bisa duluan, ya. Kalau jalan ke neraka gampang, ya. Nah, begitu. Makanya dalam hadis, udhkuru aksiru min zikril maut, perbanyaklah kamu ingat mati. Kenapa tidak diperbanyak ingat hidup? Karena hidup sudah kita jalanin, nggak usah disuruh, kita udah hidup. Banyakan karena hidup itu lalai, ya, dalam kehidupan kita lalai,
lupakan mati, sehingga Nabi mengatakan aktsiru min zikril maut, perbanyaklah ingat mati. Fa innahu yumahisu dzunub, karena ingat mati itu dapat mengurangi dosa. Ya, ada orang sombong ya, karena hartanya, karena jabatannya, terus dia melihat orang meninggal, kiri kanan meninggal, itu biasanya sombongnya sedikit berkurang, ya, sedikit. Itu yang dimaksud yumahisu dzunub wa yuzahid fid dunya, dan hidup ini menjadi zuhud. Hidup zuhud itu dalam perspektif sufi adalah dunia ini penting, tetapi akhirat lebih penting. Kita bukan tidak butuh dunia, butuh, tapi sekedar untuk ibadah, ya. Kita makan agar kuat ibadah, ya. Jangan hidup untuk makan, ya, tetapi makan untuk ibadah. Karena kalau kita hidup untuk makan terus Pak kita, ya. Nah itu. Nah itu yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang menganggap ringan pemerintah, apalagi sampai memusuhi pemerintah. Sedangkan kita masih banyak urusan dengan pemerintah. Nah, itu. Ada saya punya teman Pak, jadi memang ada satu aliran yang sangat keras, dia tidak mau bikin KTP, ya. Tapi kemana-mana dia disulit sendiri, ya, nggak punya KTP. Mau keluar negeri juga bikin paspor, ya. Syarat bikin paspor itu harus ada KTP yang asli, ya, harus ada KK. Nah, itu mempersulit sendiri, ya. Nah jadi tetap kita hormati, sehingga apa, urusan kita masalah agama dengan ulama tadi dengan mudah, tapi juga dengan pemerintah juga dengan lancar, karena tidak ada masalah. Nah, itu yang dimaksud manis takhaffa bil umaro khosirad dunya, dia akan rugi masalah dunia. Maaf, saya mau minum dulu. Yang ketiga siapa yang merugi itu? Di sini dikatakan manis takhaffa bil jirani khasiral manafi. Barang siapa yang menganggap ringan dengan tetangganya, maksudnya tidak menghormati tetangga, maka dia akan kehilangan berbagai manfaat dari bertetangga itu. Nah, itu. Dan jadi kita harus menghormati tetangga, ya. Sebelum kita menghormati orang lain, kiri kanan kita hormati tetangga kita, ya. Jadi tetangga ini ada 3 macam Pak, ya, 3 macam nih tetangga kita. Pertama, rumahnya berdekatan. Kedua, agamanya sama-sama Islam. Yang ketiga, masih saudara. Nah itu mempunyai 3 hak, ya, 3 hak dia. Dia sakit, kita jenguk. Kita punya makanan, kita bagi. Kalau dia minta pertolongan, ya kita bantu. Punya 3 hak tuh, ya. Yang kedua, rumah kita berdekatan. Katakan dia dari daerah, ya, merantau kemari, rumahnya berdekatan. Tapi bukan saudara, tidak ada hubungannya. Yang kedua, agamanya sama sama kita, maka dia mempunyai 2 hak, ya, itu 2 hak kita berikan hak, ya. Sakit saling tolong menolong, bantu membantu, ya. Coba Pak, kalau kita punya saudara jauh-jauh, ya, kalau kita ingin minta dikerokin Pak, lagi masuk angin, mintanya ke siapa Pak? Itu biasanya sama tetangga yang paling dekat. Masa kita paranin tetangga kita yang di Madura, jauhan. Jadi sama tetangga kita minta dekat, karena kita hubungan baik. Coba minta ditolongin, ditolong dikerokin, ya, itu. Atau misalnya kita lagi ada keperluan, ya, lagi masak ini kurang
bumbunya, itu bisa minta sama tetangga, ya. Kalau tetangga yang baik, saling berdekatan, ya. Seperti begitu, ya. Jadi itu dua hak. Ada yang ketiga ini, rumahnya dekat, ya, tidak ada hubungan dengan tetangga, tetapi agamanya lain, dia bukan Islam, itu punya satu hak. Jadi hak bertetangga aja karena dekat saja rumahnya. Nah itu kalau sakit juga kita mesti jenguk kalau tetangga, meskipun beda agama, ya. Dia meninggal ya kita jenguk, kita nyelawat, takziah. Cuma kalau nyembayanginnya nggak usah, tapi ya takziah seperti itu. Atau kita ada makanan kita bagi, ya itu. Jadi kata Nabi, manistakhaffa bil jiran khasiral manafi. Barang siapa yang tidak menghormati tetangganya, maka dia rugi karena kehilangan berbagai manfaat dari bertetangga, ya, gitu Pak. Jadi Pak, saya itu punya tetangga Pak, ada kontrakan satu, agamanya beda Pak, ya, sudah 20 tahun, ya, sudah 20 tahun, ya. Kita saling menghormati, tidak apa-apa, ya, tidak menghormati. Dia tidak mengajak, agama kita juga tidak mengajak karena dia sudah agamanya lain. Tapi secara duniawi ya saling membagi, ya. Meskipun kadang-kadang kita lebih sering membagi. Kenapa? Karena ekonominya ya, secara sosial kurang menguntungkan. Nah, seperti itu, ya. Jadi punya 3 hak. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, ya. Kita hormati tetangga kita, ya. Saling menghormati. Nah kalau kita menghormati tetangga kita, kalau kita mau pergi jauh, rumah kita dijaga Pak sama tetangga tuh, ya. Oh, dia itu orang baik. Kalau ada orang mencurigakan, itu pasti diawasi, dibantu, ya. Kalau kita kemana-mana, ya. Atau ada kecelakaan, tetangga kita yang menolong, ya. Tapi kalau kita sama tetangga marah, ya, semuanya dimarahin tetangganya karena dia orang kaya. Suatu saat rumahnya kebakaran, tetangganya mau nolongin gak tuh Pak kira-kira? Kagak, dibiarin aja. Biarin aja, gue gak mau telepon lah pemadam kebakaran. Nah seperti itu Pak. Karena apa? Karena kita kurang menghormati mereka. Nah itu. Jadi pentingnya kita saling menghormati. Apapun sukunya, ya, apapun agamanya, saling menghormati. Nah itu yang ketiga. Rugi, ya, manis takhaffa bil jiron. Jadi jiron itu jamak taksir dari jarun, jarun tetangga. Jarun, jaroni, jiron. Ya. Barang siapa menganggap ringan, maksudnya merendahkan, ya, kurang menghormati. Nah ini biasanya Pak yang kurang menghormati tetangga itu orang kaya, tetangganya kurang berada, itu kurang dihormati, ya. Dengan kekayaannya dia mengecilkan orang lain, ya. Kalau saya ada tetangga yang mengecilkan saya atau murid-murid, saya udah bilang, kamu nggak usah ngecilin saya udah kecil sendiri. Jadi saya nggak usah dikecilin, ya. Kalau ada murid atau ustad, pemaskur ada yang ngecilin, nggak usah. Saya udah kecil, nggak dikecilin, saya kecil sendiri, ya, nggak perlu. Nah, itu yang ketiga tuh, rugi. Jadi yang karena dia tetangganya kurang dekat, sehingga kalau ada apa-apa tetangganya nggak mau bantuin, ya. Saya alhamdulillah Pak bersyukur. Jadi setiap saya mengadakan ya acara itu tetangga sudah ngeriung saja, sudah saling membantu, ya. Padahal kita tidak minta, mereka sudah kesadaran sendiri. Karena apa? Kan tergantung kita. Kalau kita baik sama tetangga, ya tetangga baik sama kita. Nah, seperti itu Pak. Saya tidak pernah membedakan dia sukunya ini, semua. Kita bareng. Nah seperti itu. Yang keempat, siapa orang yang merugi? Nah ini. Di sini dikatakan dalam salah satu hadis, wallazi nafsi biyadih,
demi zat yang diriku di tangannya, la yu'minu abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman kepada Allah hatta yuhibba jarahu, sehingga dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya. Kalau misalnya diri kita tidak mau dilukai orang, ya kita juga jangan melukai tetangga kita, ya. Kalau diri kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati orang lain, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang yang kurang menghormati orang lain, sebenarnya dia tidak menghormati dirinya sendiri. Nah, seperti itu, ya. Makanya kalau ada orang, ada anak-anak, ya, yang mencaci maki orang tua daripada temannya, itu berarti dia mencela orang tuanya sendiri, ya. Misalnya kata si Ali, ya, Ahmad, bapak lu jelek, ya. Nanti temannya dikata gitu juga, bapak lu juga jelek, tuh begitu. Jadi dibalas lagi, ya. Jadi siapa yang menghormati dirinya, menghormati tetangganya, berarti dia menghormati dirinya, ya. Barang siapa yang tidak menghormati orang lain, berarti tidak menghormati dirinya, dan begitu seterusnya. Yang keempat, nah ini, yang orang yang merugi, manistakhaffa bil aqriba minal arham khasiral mawaddah. Barang siapa yang menganggap ringan atau kurang menghormati kerabatnya, famili yang ada hubungannya dengan biologis, khasiral mawaddah, maka dia akan rugi karena kehilangan kasih sayang dari saudaranya. Nah ini Pak, ya. Saya ingin menjelaskan, banyak hubungan saudara itu putus, ya, atau saling bertengkar setelah orang tua tidak ada. Nah ini Pak, ini kebanyakan begitu. Tapi biasanya rata-rata masalah warisan, ya, karena warisan tidak adil, akhirnya timbullah perselisihan, marah, ya. Saya tidak memperbincangkan masalah warisan, tapi saya ingin menegaskan, kalau saudara marah, ya, itu yang kesian orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah itu Pak, jadi kita ingat itu Pak, kalau ada saudara, ya, yang marah satu sama lain, padahal dari satu perut, ya, satu bapak satu ibu, itu yang kesian orang tua di dalam kubur, ya. Itu Pak, kita kesian, karena begitu anak bertengkar yang masih hidup, maka orang tuanya akan terkena azab. Nah ini perlu diingat nih Pak, ya. Kadang-kadang haul, rajin benar haul terus, tapi hubungan sehari-harinya tidak baik. Nah, ini berarti sayang kepada orang tua masih separuh-separuh. Mestinya harus tuntas, ya. Nah, jangan sampai kita terjadi seperti itu, ya. Jangan sampai, ya, kalau memarah boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari, ya. Layah juru akhahu pokok salasi layalin. Jadi kalau memarah saudara itu 3 hari cukup. Nanti hari keempat udah nanya lagi, ya, seperti itu. Jangan lama-lama, ya. Jangan sampai saling adu kuat. Oh, adu kuat, gue nggak mau nanya duluan. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Itu yang keempat, yang rugi, ya. Akriba. Yang kelima adalah manistakhaffa bi ahli. Orang yang mengapringan dengan keluarganya, dengan pasangannya, ya. Dia akan rugi. Nah ini tadi, dia akan rugi, khosiro fil ma'isyah. Nah ini, dia akan rugi dalam masalah kehidupan, ya. Ini suami istri kurang menghormati, ya. Coba kita lihat istri Nabi Pak. Istri Nabi itu Khadijah, ya. Khadijah itu adalah waktu itu perempuan paling kaya, ya, pada masanya. Dia pengusaha, konglomerat satu-satunya di kota Mekah pada waktu itu. Duitnya banyak, ya.
pekerjaannya juga banyak, ya. Tapi begitu jadi istri Nabi, setiap dia mengeluarkan uangnya itu harus dia izin dulu pada Nabi, ya. Padahal kalau dia tidak izin juga nggak apa-apa, ya. Boleh, sah saja orang. Sama seperti kita, ya, istri kita misalnya punya gaji, ya, atau punya penghasilan, silakan, tidak perlu izin suami. Dia mau sedekah, mau infak, itu boleh, silakan, ya. Tapi kalau dia izin sama suami itu lebih cakep lagi, lebih afdol. Supaya apa? Supaya pertama suami merasa dihargai. Nah ini Pak, itu Pak Khadijah begitu. Meskipun banyak duit, tapi dia kalau menggunakan uangnya tetap bertanya kepada Nabi, uang ini saya akan kemanakan? Nah seperti itu. Di kita kira-kira begitu nggak tuh? Hah? Kira-kira istri kita begitu nggak? Minta nasihat dulu, ya, minta pendapat. Tapi kebanyakan kagak Pak. Ah duit gua ini ya, gua mau kemanain kayak, nah itu. Nah, akhirnya suaminya tersinggung, ya. Nah, gitu Pak. Karena banyak istri yang berpendirian, duit istri adalah duit istri, tapi kalau duit suami duit istri juga, dia kata gitu. Ya, jadi kalau duit bini, tapi kalau duit suami ya duit istri juga. Ya, seperti itu. Nah, ya, jadi dari hadis ini ada 5 orang yang merugi, ya. Pertama, orang yang mau tidak belajar pada ulama, ya, padahal dia butuh ilmu agama. Yang kedua, orang yang hubungannya kurang baik dengan pemerintah, umaro. Yang ketiga, tidak menghormati tetangganya. Yang keempat, tidak menghormati kerabatnya, ya. Yang kelima adalah tidak menghormati pasangannya. Suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, akhirnya sering terjadi konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, seperti itu. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya beri sesi tanya jawab, ya. Tanya jawab silakan, saya beri waktu sampai jam berapa Isa? Oh, ya. Silakan. Masih ada 7 menit lagi untuk bertanya, ya. Apakah udah paham semua? Silakan. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 orang yang merugi. Pertama, orang yang jauh dari ulama sehingga dia tidak mendapatkan ilmu, ya, ilmu agama, ilmunya. Yang kedua, orang yang benci dengan pemerintah atau menganggap ringan. Yang ketiga, tidak menghormati tetangga. Yang keempat, tidak menghormati keluarga, sanak famili. Yang kelima, tidak menghormati pasangan, ya, seperti itu. Ya, silakan, saya kasih, masih ada waktu 5 menit nih untuk bertanya, ya, silakan. Ya, yuk. Tadi speakernya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja, yang pertama, manistato. Yang kedua, barang siapa yang menganggap dengan umaro, itu pemimpin pemerintah, ya. Tapi terkadang pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan dan undang-undang kita. Nah, sehingga pemerintah itu banyak menyalahi atau menjolimi dari para warga sendiri.
Ya. Nah, sedangkan ada sebuah hadis man ra'a minkum apa? Munkaran falyughayyir biyadihi, kan begitu dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kalau kita melawan pemerintah dan sesuai dengan hadis yang berlaku tadi itu, nah apakah termasuk kategori kita yang merugi atau tidak? Itu ya. Terima kasih, itu aja. Ya. Jadi itu memang ada hadis ya. Barang siapa yang melihat kemunkaran ya, falyughayyirhu biyadi. Dia merubahnya dengan tangan. Maksudnya dengan tangan ini kita punya kekuasaan. Ya, kekuasaan ya. Jadi kalau kita punya kekuasaan silakan saja ya. Kita boleh. Tapi kalau nggak ada kekuasaan di sini jangan dipaksakan. Kita bunuh diri namanya ya. Kita nggak punya apa-apa, senjata nggak punya ya. Tapi biadi ini maksudnya dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan silakan ya. Jadi kita lagi sebagai pejabat misalnya punya kekuasaan silakan ya. Kita betul-betul kita tegakkan ya. Sekarang kekuasaan juga kita nggak punya. Bilisani dengan nasihat ya. Dengan nasihat kita mengatakan yang itu hak ya. Qulil haq walau kana murran. Perkataan yang hak itu yang benar meskipun pahit. Nah, kalau kita berani silakan ya. Paling di penjara misalnya silakan. Nah sekarang nih bilisani nggak berani juga karena takut di penjara, anak masih pada kecil. Ya udah nggak jadi. Bilisan biqalbi, di hati saja. Saya pokoknya hati saya nggak sreg dengan orang yang seperti ini, dengan penguasa yang seperti ini, udah cukup. Nah itu bahwa ada apul iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ada urutannya, ada tingkatannya seperti itu. Maksudnya kemungkaran itu timbul sumber dari itu Umar sendiri gitu. Kemungkaran. Iya ya. Ada suatu itu yang melegalkan hal-hal memang yang dilarang oleh agama. Iya. Seperti prostitusi. Kan dilarang oleh agama, tapi justru pemerintah ini melegalkan atau meresmikan dari prostitusi itu sendiri. Artinya kan kita tidak boleh tinggal diem. Ya tadi saya bilang itu bilisan dengan lidah kita sampaikan gitu, kita boleh kita sampaikan ya. Kalau misalnya nggak apa-apa, saya di penjara silakan aja, bagus. Kita Ya. melawan pemerintah. Nah, kita menegakkan. Tadi kan ada urutannya. Jadi hadis itu tadi pertama pabilisani, pabiyadi. Kita rubah dengan kekuasaan yang kita punya. Sekarang kita nggak punya kekuasaan apa-apa, jabatan juga nggak punya, uang juga nggak ada. Fabilisani dengan nasihat. Nah itu. Jadi ada urutannya. Ini juga kekuasaan nggak ada, dengan lisan dengan nasihat juga nggak berani. Pabikolbi. Dengan diam, dengan di hati kita tetap benci. Dengan kemunkaran seperti itu urutannya ya. Jadi nggak usah dipaksakan, udah gua lawan pemerintah, gua bawa pedang nih, gua batok-batokin aja ya, sama bunuh diri ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada urutannya itu. Jadi cuma biqalbi ini adalah tingkatan iman yang paling lemah, bahwa adaful iman. Nah seperti itu, iman kita sangat ya udah. Pokoknya orang udah munkar, pokoknya tanggung jawab pemerintah, gua nggak mau tahu, begitu aja, ya, seperti itu. Ya. Ada lagi, silakan. Ya. Ya, izin bertanya, menyikapi tentang mulai memasuki kegiatan pesta politik yang sebentar lagi dilaksanakan 2024. Bagaimana cara kita agar mempererat tali silaturahmi di antara tetangga dan juga saudara yang karena sering terjadi pecah karena beda bendera. Nah, padahal kita membela-belain dia jadi kita begini-gini aja. Tuh, yang bahkan sampai mati-matian pun dia gitu-gitu aja udah. Seperti setelah jagoannya jadi. Nah, bagaimana tuh? Bahkan sampai antara saudara karena beda pilihan bisa jadi pecah karena pandangan politik. Apakah itu termasuk orang yang merugi juga? Ya. Terima kasih. Ya memang kita harus mengedukasi ya, memberikan pendidikan, penerangan, pencerahan kepada masyarakat. Jadi masalah partai politik, perbedaan memilih partai jangan sampai silaturahmi putus, ya. Oh dia PDI, yang ini PKS, marah. Padahal saudara, ya. Itu sebenarnya nggak perlu, ya.
perlu seperti itu ya. Jadi kalau masalah perbedaan pilihan, masalah parpol silakan saja ya. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan persaudaraan. Nah, seperti itu ya, silakan saja ya. Makanya di sini di masjid ini terutama selama saya masih pimpin, silakan saja jamaah mau pilih mana saja silakan ya. Cuma di sini tidak membawa bendera politik. Di masjid nggak bawa diri politik. Karena jamaah kita macam-macam ya. Ya, yang PKB ada, yang mungkin PKS ada, PDI ada silakan. Yang Golkar ada. Selama dia masih sholatnya subuh 2 rakaat silakan. Kecuali sholat subuhnya 3 rakaat, nah itu kita udah lain. Ya. Sholat maghribnya 3 rakaat silakan, sama. Jadi jangan sampai kita dipecah belah oleh masalah bendera seperti itu ya. Kalau gitu siapa yang salah? Karena masyarakat kita yang masih pendidikannya tentang politik masih rendah sekali. Nah, kesadarannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang tidak perlu marah sebenarnya ya, tidak perlu marah. Kalau perlu marah tadi saya katakan 3 hari aja cukup, besok kita bayar lagi. Nah, seperti itu ya. Apalagi sampai memutuskan tadi silaturahmi ya, gara-gara berbeda pilihannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesalahannya memang masyarakat kita yang masih awam sekali ya masalah ini. Dikata ini berkaitan dengan akidah misalnya seperti itu. Silakan aja ya enggak. Jadi enggak usah ini ya. Yang penting kan asal jangan saling menghormati lah ya, saling menghormati. Jangan saling mengejek dan lain sebagainya itu, seperti itu. Ada lagi? Masih ada 2 menit lagi. Ya, lagi Tua, satu lagi. Ya, Pak. Bagaimana menyikapi tentang istilah istidraj? Kita melihat orang tersebut nggak sholat, tapi agamanya Islam, tapi hidupnya nikmat. Sedangkan ada yang bahkan sampai duhanya rajin, tahajudnya rajin, lima waktunya rajin, tapi bahasanya tidak sama dengan orang yang hanya KTP-nya Islam, tapi dia tidak melaksanakan ibadah, tapi hidupnya nikmat. Seperti itu. Apakah nanti yang rajin ibadah tersebut akan mendapat balasan setelah dia meninggal, atau akan dijawab setelah nanti melalui orang lain kenikmatan yang dia minta? Ya. Ya, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud istidraj. Istidraj itu adalah azab Tuhan yang tertunda ya kepada seseorang supaya nanti Allah memberikan balasan itu lebih berat lagi. Saya kasih contoh. Ada orang sholat, tidak sholat, tetapi rezekinya lancar benar, usahanya maju dan sebagainya, sehingga orang yang sholat kadang-kadang kesirian. Dia itu kagak sholat kok, nah itu termasuk istidraj. Itu hati-hati ya, bukan berarti Allah tidak lihat, supaya Allah menunda azabnya nanti supaya lebih berat lagi. Itu istidraj. Jadi kalau ada orang seperti itu kita jangan iri, justru itu istidraj yang akan Allah jatuhkan sanksinya lebih berat lagi kepada orang itu. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Ini kadang-kadang orang Cina kok kayak banget ya, namanya kagak sholat, nggak ada kaitannya ya, seperti itu. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang berusaha berikhtiar. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.